Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini adalah malam kedua pelaksanaan sholat tarawih kita. Tentu siang tadi adalah puasa pertama kita. Biasanya di awal-awal ini semangat kita tinggi melaksanakan puasa, apalagi melaksanakan sholat tarawih. Biasanya panitia sibuk, apalagi masjid yang besar, sibuk mentang karpet. Kenapa? Masjid tidak muat. Itu biasanya hari-hari pertama. Setelah seminggu biasanya panitia sibuk lagi. Sibuk apa? Sibuk gulung karpet. Karena jemaahnya sudah mulai berkurang. Nanti sudah dekat lebaran kakek baru sibuk lagi. Ya. Namun tidak mengapa demikian, karena sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Mau berjamaah di masjid bagus. Kalau sibuk-sibuk sholat di rumah saja. Kalau sibuk, kan? Karena hukumnya sunnah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini judulnya tadi sudah disebutkan, kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan menurut perspektif historis, artinya menurut sejarah. Kita lihat bagaimana orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita melihat ayat Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ternyata sebelum Nabi Muhammad itu orang-orang terdahulu yang sebelumnya juga menjalankan ibadah puasa. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nuh, Idris, Musa, dan Nabi Isa, ternyata umat terdahulu pun melaksanakan ibadah puasa. Bahkan Nabi Muhammad ketika hijrah ke Madinah dari Mekah, Bu ya. Bu. Kalau tidur tuh, Bu. Ya. Nah, Nabi Muhammad ketika hijrah disebutkan dalam hadis yang
sampaikan oleh Aisyah, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan, falamma hajara ilal Madinah, ketika Nabi berhijrah ke Madinah, shamahu, beliau berpuasa. Padahal Nabi Muhammad baru pindah ke Madinah. Nah, beliau berpuasa. Puasa apa itu? Puasa tanggal 10 Muharram. Ternyata itu dulu ibu-ibu, bukan puasa Ramadan. Puasa tanggal 10 Muharram. Ya. Nah, kemudian wa amara bi siyamihi, dan Nabi Muhammad memerintahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram kepada umat ketika itu. Namun falamma syahrul Ramadan, dan ketika Nabi diperintahkan untuk puasa bulan Ramadan atau turunnya Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan, maka ketika itu Nabi Muhammad berkata, qala, ya, man syaa shamahu wa man syaa tarakahu. Barang siapa nak puasa silakan puasa, barang siapa nak meninggalkannya tinggalkanlah. Puasa apa itu? Puasa tanggal 10 Muharram atau puasa Syura. Kenapa? Karena sudah ada turun perintah puasa di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan ini ternyata dikhususkan kepada umatnya Nabi Muhammad dengan puasa-puasa tertentu. Nah, Al-Qurtubi menceritakan bahwa orang Nasrani dulunya puasa juga, umat Nabi Isa. Puasanya 40 hari, lebih banyak. Kita 30 hari. Umat Nasrani 40 hari. Ketika Nabi Isa sudah tiada, pendetanya sakit, kemudian umatnya bernazar. Nanti kalau pendeta kami sehat, kami akan bernazar, ya, berpuasa. Kalau dia sehat, kami puasa. Kemudian pendetanya sehat, akhirnya mereka nambah 10 hari. Jadi 40 ditambah 10 jadi 50. Lebih berat lagi dari kita puasanya. Cuma seiring dengan waktu mereka tidak menghiraukan itu, tak ada puasa-puasa lagi. Sementara kita umat Islam dari dulu hingga sekarang terus menjalankan ibadah puasa Ramadan ini. Nah, itu kewajiban ibadah puasa ditinjau dari aspek sejarah. Nah, untuk apa puasa ini? Nah, dalam ujung ayat itu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang takwa itu artinya orang baiklah. Orang baik. Tutur katanya bagus, lemah lembut, ya. Dengan tetangga baik, ya Bu ya, dengan suami baik, bapak juga dengan istri baik, gitu. Nah, anak-anak remaja juga tidak mau terjebak dalam narkoba. Kan anak-anak sekarang Pak, karena anak milenial. Anak milenial itu adalah anak yang lahir tahun 90-an dan tahun 2000-an. Anak-anak milenial ini ditandai dengan maraknya teknologi. Anak-anak yang pintar main HP. Itu anak-anak milenial. Kalau macam nenek-nenek kadang-kadang mau mencet telepon, terpencet kah yang bukan telepon kan? Nyambut telepon bukannya mau ngangkat tapi dimatikannya. Itu.
Kenapa? Mereka tidak menguasai teknologi. Tapi kalau anak milenial, nah mereka lebih paham. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, anak milenial ini karena dia paham dengan teknologi, kadang-kadang membuat dia generasi pemalas. Nah, itu pula. Kenapa malas? Ya karena itu tadi, semua serba instan. Mau makan tidak perlu masak, cukup dipesan saja dengan Grab. Nah, pesan, datang makanan. Betul tidak? Beli baju tidak perlu ke pasar, tinggal pesan, trek langsung. Jadi tidak mau bergerak lagi dari tempat tidur, ya kan? Mau beli pembalut, nah tidak perlu ke Alfamart, langsung tekan saja, langsung COD. Iya, betul tidak? Itu. Bahkan mau ngaji tidak perlu lagi dengan guru, tidak perlu lagi dengan ustadz. Tak butuh kami dengan ustadz katanya. Kenapa? Karena sudah ada dalam HP, buka internet, lihat YouTube. Itu. Dan ada saja ustadznya. Yang ustadz itulah, ustadz inilah, ustadz itulah, macam-macam ustadz. Ya kan? Nah, maka itu muncullah aliran-aliran sesat, ya kan? Aliran-aliran sempalan. Mengikut saja, maka itu hati-hati. Sebab banyak juga ustadz palsu, bukan alamat yang alamat palsu. Itu, ya kan? Ustadz kawi. Ya, mana itu ustadz palsu? Ya, yang dapat buku 1, kemudian jenggot 3 lembar. Ya kan? Udah tuh mulai menyalah-nyalahkan orang. Itu tuh Ustadz anu tuh, ya, Ustadz Gawi tadi itu kan, mulai Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, setiap bid'ah masuk neraka. Iya, memang ayah punya neraka. Iya. Nah gitu, inilah yang terjadi Bapak-bapak. Maka itu Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa, orang yang cerdas, orang yang alim, orang yang benar, yang baik. Kenapa? Itu tingkatan paling tinggi. Muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Wah, itu tingkatan tertinggi. Nah, maka itu berbaik-baiklah kita dengan orang. Puasa ini menjadikan kita orang baik. Semoga dengan ibadah puasa yang kita lakukan itu benar-benar menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.